Lin Chen, aku mau melahirkan. Panggil dokter. Jangan, kumohon. Ini anak kita. Atur dosisnya tepat. Dia harus menunggu sampai Suan melahirkan, baru dipicu. Yang dikandung Suan adalah kakak tertua. Satu-satunya garis keturunan. Adalah cucu laki-laki pertama generasi ini, dari keluarga Lin. Hanya demi hak waris, kau akan mengorbankan nyawa anak. Suan sudah buka 6. Meskipun kau melahirkan lebih awal, itu hanya cucu perempuan. Tidak berguna. Anakku, jangan sentuh aku. Lin Chen, aku benci kamu. Kakak. Sudah beres. Efek obat bisa bertahan 3 jam. Bagaimana jika dia benar-benar tidak bisa menahan? Bagaimana jika melahirkan? Bagaimana? Itulah nasibnya. Tolong aku. Anakku. Selamatkan anakku. Kumohon, anak. Anak. Anak sudah tidak bergerak. Kumohon. Berisik sekali, Nona Lin bilang, suruh kau menunggu, mati pun juga nasib. Siapa suruh perutmu tidak beruntung? Kandunganmu bukan laki-laki? Lin Chen, Lin Si, kalian tega, melukai darah dagingku. Perbuatan ini pasti akan kubalas sampai tuntas. Kakak ipar, jangan salahkan kakakku. Kakakku juga demi kebaikan bersama. Lin Si, tolong aku. Kumohon, panggil dokter. Aku benar-benar mau melahirkan. Melahirkan apanya? Efek obat masih bisa bertahan 3 jam. Kakak Suan sudah masuk ruang bersalin. Itu adalah harta berharga seluruh keluarga kita. Kalau anakku, dia juga darah daging keluarga Lin. Kumohon padamu. Darah daging yang dikandung kakak Suan adalah anak dari kakak laki-lakiku yang sudah meninggal. Dialah generasi keluarga Lin, cucu laki-laki pertama. Meskipun kamu melahirkan lebih awal, hanya akan menjadi cucu perempuan. Jangan bermimpi. Aku kakak iparmu. Dulu aku baik padamu. Beberapa tas ingin membeli nyawaku? Wanita, seperti kamu yang berlatar belakang biasa, bisa masuk ke keluarga. Lin sudah beruntung sekali, anak haram, dalam perutmu. Hanya untuk putra kakak Suan memberi jalan. Jaga dia, kalau berani berteriak bungkam mulutnya. Hemat energimu, ini sudah steril, panggil langit, tak ada jawaban, panggil bumi, tak ada respon. Lin Chen, Lin Si, aku ingin kalian mati bersamaku. Berapa lama lagi harus menunggu? Nona Lin tidak bilang. Tunggu saja. Tolong. Anakku. Anaknya tidak bergerak. Kumohon kalian, selamatkan anakku. Berteriak lagi. Ya, katanya anaknya tidak bergerak. Tidak bergerak ya, sudah mati juga takdir. Benar-benar kejam. Bukan takdir. Ada orang yang ingin anakku mati. Harus lahir dengan selamat. Keluarga Lin tidak boleh punah. Siapa yang lahir duluan dialah yang akan menjadi penerus masa depan keluarga Lin.
Ayah tenang. Tolong, selamatkan. Bahkan jika hanya menyelamatkan anak. Ayah, King Cheng, keluarga Lin dalam bahaya. Kamu ini keras kepala. Jika terjadi sesuatu, tekan ini. Ayah akan mempertaruhkan nyawa untuk membawamu pulang. Nyonya Lin, kenapa Anda di sini? Tuan Lin, bukankah Anda seharusnya beristirahat di ruang VIP? Dokter Chen selamatkan bayinya, ku mohon. Jangan bicara bodoh, semuanya akan baik-baik saja. Pembukaan sudah lengkap, air ketuban sudah pecah, harus segera operasi. Tolong cepat tolong, pasien mengalami pendarahan hebat. Bagaimana bisa begini? Sore tadi saya masih memeriksa peralatan. Dokter Chen, apa yang Anda lakukan di sini? Kakak Suwan ada di ruang bersalin lantai 3. Kenapa Anda turun ke sini? Mana peralatannya? Kemana peralatan ruang operasi? Sudah dipindahkan ke lantai 3. Kakak Suwan menjalani operasi caesar, harus pakai peralatan terbaik. Kalau ada keadaan darurat, ruang operasi biasa mana cukup. Kakak ipar mau melahirkan. Harus tunggu sebentar, Kakak Suwan belum selesai. Kamu tahan dulu. Keluarga, Lin, aku pasti akan membuat keluarga kalian ikut mati. Mana obatnya? Obat hemostatik, obat kontraksi rahim, setidaknya gulungan kasa saja. Semua sudah dikirim ke lantai 3. Perintah Tuan Lin, semua sumber daya diprioritaskan untuk Nyonya Suwan. Maaf Nyonya Lin, saya tidak bisa. Dokter Chen jangan khawatir, kakak ipar kan belum melahirkan. Tunggu sampai kakak Suan selesai, peralatan pasti akan diturunkan. Bahkan jika benar melahirkan anak perempuan hilang ya hilang. Keluarga Lin tidak kekurangan satu ini, kakak ipar, melihat banyaknya darahmu. Sepertinya tidak akan sempat, ada yang datang memandikan jenazahmu? Binatang. Antar Dokter Chen istirahat. Jangan biarkan dia mengganggu di sini. Nona Lin, ini kejahatan. Nyonya Lin, tekan Sanyin Jiao dan Hegu, merangsang kontraksi. Jangan menyerah, bayi masih bisa diselamatkan. Masih ada 2,5 jam. Kakak ipar, melihat darahmu, sepertinya tidak akan sempat menunggu orang dari keluarga Shen datang memandikan jenazahmu. Keluarga Lin. Aku pasti akan membuat kalian membayar harga yang pantas. Kakak ipar mau melahirkan? Kamu mau lihat? King Cheng, jangan nakal. Suwan kondisinya tidak baik, detak jantung janin menurun. Lihat, kakak ipar banyak mengeluarkan darah. Apa dia akan mati juga? Suruh dia tunggu. Setelah Suwan melahirkan, dokter akan turun. King Cheng, kamu jaga dulu. Aku tidak bisa meninggalkan sini. Setelah Suwan melahirkan, maksudnya menunggu aku mati kering? Kau dengar, kan? Kakakku menganggap Suwan nomor 1. Kamu hanya alat reproduksi. Ayah, kau bilang, begitu tekan ini, dalam setengah jam pasti ada yang jemput aku. King Cheng, Lin Chen orangnya licik, keluarga Lin lebih dalam lagi, kamu tetap mau menikah, ayah tidak bisa melarang. Tapi ingat, kalau ada masalah, tekan ini.
keluarga Shen selalu jadi tempatmu pulang. Ayah, tolong aku. Tolong anakku. Kakak ipar, jangan buang tenaga. Tadi Dokter Chen bilang titik akupuntur itu, ditekan pun percuma. Tidak ada obat, darah, dokter, hari ini kamu memang jadi korban untuk cucu pertama. Lindsay, kau tahu, nyawa beberapa orang di dunia ini tidak bisa dibayar keluargamu, Lin. Tidak bisa dibayar, haha. Kamu, Cinderella dari keluarga biasa, sombong sekali. Kau tidak tahu? Satu jari keluarga Lin, bisa menghancurkan keluargamu. Kakak ipar, kamu nikah dulu cari apa? Cari kakakku yang ganteng? Cari uang keluarga Lin? Tapi kamu pikir, kamu dari keluarga biasa, pantas masuk keluarga Lin? Kamu pikir aku tidak pantas? Kalau perutmu tidak beruntung, hamil duluan, kakakku tidak akan menikahimu. Hasil USG ternyata perempuan. Kau tidak tahu, wajah kakek waktu itu hitam sekali. Jadi kalian sudah putuskan dari awal? Benar, untung Suwan hamil anak laki-laki. Kalau tidak, generasi Lin ini putus, jangan paksa yang bukan hakmu. Setelah Suwan melahirkan, tanda tangan surat cerai, ambil uang, pergi, nanti bisa nikah dengan orang biasa, enak, kan? Itulah harga diri. Jing Cheng. Ayah datang. Cari. Tidak ada, kosong. Di sini basement ada pintu. King Cheng, ayah datang, lanjutkan cari. Tuan, ketemu. Ayo. Itu darah anakku. Itu kemarahan, juga rasa sakit. Ada ribut di luar, lihat ke sana. Kalian siapa? Merampok? Ini rumah Lin. Kalian gila. King Cheng, anakku. Siapa kalian? Ini keluarga Lin. Lepaskan aku. Nona, hamba terlambat, mohon maaf. Bawa aku pergi. Mulai malam ini, keluarga Lin tidak akan ada lagi di Zonghai. Ayah, King Cheng, jangan takut, ayah di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu lagi. anakku. Sudah tiada. King Cheng mengalami pendarahan hebat, plasenta pecah dini, bayi terlalu lama kekurangan oksigen, dokter sudah berusaha maksimal. Dia sudah tiada. Setiap hari dia menendang perutku. Aku bahkan belum sempat melihatnya. King Cheng, ikut ayah pulang. Keluarga Lin tidak pantas. Pria itu, lebih tidak pantas. Ayah,
Akan kubuat seluruh keluarga Lin ikut mati demi anakmu. Lin Chen, kau dengar. Putri kita sudah tiada. Saat ini, Nyonya Lin yang lembut dan sabar itu sudah mati. King Cheng, urusannya sudah selesai. Kita kembali ke Italia. Ayah akan suruh orang menangani sampah-sampah itu, ya? Ayah, aku ingin melakukan sesuatu. Katakan saja, selama ayah bisa melakukannya. Siapkan mayat palsu untukku. Harus persis sepertiku. Baru saja melahirkan, tampak seperti meninggal karena kehabisan darah. Kau ingin. Aku ingin mereka mengira aku benar-benar mati. Jika aku tidak mati, bagaimana bisa melihat wajah munafik Lin Chen itu memperlihatkan ekspresi lega? Jika tidak mati, bagaimana bisa melihat jelas keluarga Lin betapa gembiranya mereka merayakan kehidupan baru mereka? Anakku di dalam lemari es. Anak mereka dalam gendongan. Aku akan membuat kegembiraan ini menjadi mimpi buruk terdalam dalam hidup mereka. Baik, ayah bantu kau. Karena kau ingin bermain, mari kita main besar. Mulai hari ini, Sen Corporation akan mengambil alih sepenuhnya pembuluh ekonomi kota Zonghai. Aku akan membuat keluarga Lin berlutut memohon kau hidup kembali. Lin Chen. Neraka terlalu dingin. Aku ingin seluruh keluargamu turun ke sini, menemani putriku. Mulai saat ini, Shen King Cheng yang dulu sudah mati. Bagus, bagus, ini bayi laki-laki besar yang gemuk. Lin Chen, arwah kakakmu bisa beristirahat dengan tenang. Wajahnya sangat mirip dengan kakak. Ayah, anak ini pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Penerus generasi ini dari keluarga Lin akhirnya lahir. Ah Chen, kau sudah bersusah payah. Dokter Chen, di mana King Cheng? Apakah dia sudah melahirkan? Tuan Lin, Nyonya Lin dia tidak selamat. Apa katamu? Ulang sekali lagi, pendarahan hebat, gagal diselamatkan. 2 nyawa melayang, bayinya juga tidak selamat. Tidak mungkin, tubuhnya begitu sehat. Bagaimana bisa? Kalian para dokter ini apa kerjaannya? Tuan Lin, apa Anda lupa? Anda telah memindahkan semua peralatan darurat, obat hemostatik, bahkan semua dokter ke lantai 3. Ruang operasi lantai 1 kosong, kami tidak bisa menyelamatkannya. Sen King Cheng bangun. Aku tidak mengizinkanmu mati, kau dengar tidak? Sebelum aku pergi, aku memintamu menjaganya dengan baik. Kenapa dia ada di ruang bawah tanah? Ya, kakak Suan bilang, tidak mau mendengar. Dia berteriak mengganggu pendidikan janin, dan itu adalah kehendak kakek. Harus melindungi cucu pertama. Kakak, kau memukulku, kau tega demi wanita biasa itu memukulku? Itu istrimu. Itu 2 nyawa manusia. Aku menyuruhmu menjaganya. Kau memperlakukannya seperti ternak mengurungnya di ruang bawah tanah. Apakah ini salahku sendiri? Lin Chen, jangan berpura-pura setia di sini. Dulu saat kau memindahkan semua dokter dan peralatan, kau menyetujuinya. Saat USG menunjukkan bayi perempuan kaulah yang menelepon kakek sendiri. Sekarang kau takut dia menjadi hantu dan mencarimu? Ku suruh kau diam. Yang membunuhnya, keluarga Lin yang membunuhnya. Kenapa hanya aku yang dipukul? Pukul saja. Lin Chen, ini baru permulaan. Aku akan membuat kalian kakak adik, ayah anak menjadi musuh satu persatu bermusuhan, merobek sendiri apa yang paling kalian hargai, keluarga Lin. King Cheng, rantai modal keluarga Lin sudah putus. Besok, kita beri mereka hadiah kebangkrutan. Tidak, jangan biarkan mereka bangkrut dulu. Aku ingin mereka di ruang duka dulu. Dengan baik untuk putriku berlutut 7 hari 7 malam. Lin Chen, neraka terlalu dingin. Aku ingin semua anggota, keluarga Lin, turun semua menemani putriku. Lin Chen, kau harus bangkit juga.
Di pihak Suan, sudah lahir cucu pertama, ini adalah kebahagiaan besar keluarga Lin. Ayah, King Cheng masih di lemari es rumah sakit, dia mati untuk memberi jalan bagi cucu pertama. Itu karena nasibnya tipis. Tidak beruntung melihat bayi itu. Lagi pula, melahirkan anak perempuan tidak banyak kontribusi bagi keluarga Lin. Itu darah dagingku sendiri. Sudahlah, aku sudah minta orang melihat 2 hari ini adalah hari bahagia bulan purnama bayi. Untuk urusan duka, apa perlu pemakaman? Jangan sampai mengganggu bayi. Dia menikah ke sini 3 tahun, bahkan demi keluarga Shen. King Cheng, lihat. Inilah keluarga Lin yang kau perjuangkan untuk bergabung. Mereka bahkan tidak memberikan pemakaman yang layak, tidak mau memberimu. Aku tahu, kau masih menyalahkanku. King Cheng, apakah surat kremasi sudah siap? Tenang, setelah malam ini dunia ini tidak akan ada lagi Nyonya Lin. Mau apa? Keluar. Achen, untuk apa? Ayah bilang, jiwa kakak di alam baka juga ingin melihat keluarga Lin kita makmur. Kau masih punya muka menyebutnya? Kalau bukan karena anak ini, dia tidak akan mati. Lin Chen, jangan berakting di sini. Dulu dokter bertanya mau selamatkan istri atau anak, kau mengangguk paling cepat. Sekarang orangnya sudah tiada, pura-pura setia untuk apa? Kenapa? Benar kata-kataku, kau tahu lebih jelas dari siapapun. Kakak meninggal karena dia menghalangi jalan cucu pertama keluarga Lin. Kau pilih kekuasaan, pilih hak waris. Sekarang menangis di sini untuk siapa? Achen, realistislah. Jangan lupa, sekarang akulah pahlawan keluarga Lin. Akulah yang melahirkan anak laki-laki, dia sudah tidak berguna. Pergi, bawa anakmu dan pergi dari sini. Haha, pergi ya pergi. Lin Chen, kau jaga peti mati kosong ini seumur hidup, mulai sekarang. Setiap sen dari grup Lin adalah milik anakku. Kau suka sekali memilih posisi pahlawan ini, biar ku buat kau bersama anakmu jatuh dari awan ke lumpur. Nona, semua bukti sudah terkumpul. Bukti penggalangan dana ilegal grup Lin, besok pagi, akan ada di meja Bapepam. Lin Chen, aku ingin kau lihat dengan mata kepalamu sendiri kerajaan yang kau dapat dengan mengorbankan istri dan anak perempuanmu runtuh sedikit demi sedikit. Direktur Lin, ada masalah. Pemasok bahan baku terbesar tiba-tiba mengumumkan pemutusan kontrak dengan kita. Mereka lebih suka bayar denda daripada pasok barang. Kenapa kita kerja sama 10 tahun? Mereka hanya bilang satu kalimat, keluarga Lin tidak pantas dengan posisinya. Dan dari bank, kontrak perpanjangan pinjaman yang baru saja jadi dibatalkan. Mereka minta kita dalam seminggu lunasi semua utang. Tidak pantas dengan posisi? Menurutku ada yang menusuk dari belakang. Sudah tahu siapa? Tidak tahu. Semua aliran dana berasal dari luar negeri, kekuatan lawan, setidaknya 100 kali lipat dari kita. Halo, siapa? Pak Lin, sudah terima hadiahnya? Kamu siapa? Main-main dengan cara kotor begini? Ini baru permulaan Lin Chen. Saat itu di depan ruang bersalin, saat kamu lihat, jam seharusnya sudah tahu akan begini. Hutangmu sepeser pun harus dibayar dengan seluruh keluarga Lin. Ayah, bilang ke bank, jangan beri mereka kesempatan. Siap, gelombang berikutnya bea cukai. Aku ingin Lin Chen tahu apa itu tidak punya jalan keluar. Pak Lin, kakek terkena syok berat. Barang ini ditahan, ditambah berita rantai modal putus. Dia mungkin tidak akan bertahan malam ini. Aku tahu. Kalian keluar. Lin Chen, keluarga Lin tidak boleh bangkrut. Ayah, keluarga Lin sudah tidak ada. Semua uang habis untuk menutup lubang. Anak harus diselamatkan pewaris cucu sulung keluarga Lin tidak boleh punah. Bawa duo-duo ke sana pewaris. Pernahkah kamu pikir cucu perempuan yang kamu tinggalkan itu, dia bahkan belum melihat dunia ini sekalipun. Lin Chen, bicara dong. Pemakaman kakek sangat sederhana. Aku tidak masalah, tapi pembagian saham kamu harus punya keputusan. Anakku adalah satu-satunya cucu laki-laki generasi ini. Menurut aturan, dia harus dapat bagian terbesar. Iya, Kak, sekarang aku bahkan tidak punya uang beli tas, kamu harus kasih kami jalan keluar. Bagian saham terbesar. Jalan keluar. Keluarga saja hampir hancur. Di luar utang 5 miliar, bank akan menyita rumah ini besok.
Kamu bilang anakmu mau mewarisi apa? Mewarisi utang yang tak terbayar? Mau monopoli? Ya. Kamu mau utang ini? Ambil saja. Tapi aku bilang sekarang juga keluar dari rumah ini. Kak, kita kan keluarga, kau suruh kami pergi, kami mau kemana? Keluarga? Saat King Cheng meninggal kalian pikir dia keluarga? Saat dia minta tolong di halaman ini, sisanya tidak ada hubungannya denganku. Jika aku melihatmu lagi di rumah tua ini, aku akan membuatmu tidak bisa bicara seumur hidup. King Cheng, aku sudah usir mereka semua. Sekarang hanya kita berdua. Inilah cucu pertama yang diinginkan keluarga Lin. Inilah harta yang mati-matian ia pertahankan. King Cheng, aset keluarga Lin sudah dilikuidasi sampai tahap akhir. Lin Chen menjual, kecuali rumah tua itu, semua properti tidak bergerak. Kamu berencana kapan berhenti? Berhenti? Ayah, ini baru dimulai. Dulu dia selalu menganggapku mudah diatur, menganggap putri dari keluarga biasa hidupnya murah seperti rumput. Aku ingin dia melihat rumah reot itu hancur sedikit demi sedikit. 3 tahun ini, kamu membuat dirimu begitu dingin. Ayah sangat prihatin, kadang jika kamu tidak menikah dengannya, apakah akan lebih bahagia? Menyesal atau tidak? Ayah, sebenarnya aku tidak menyesal. Itu adalah persalinan itu, jarum suntik itu, ruang bawah tanah itu, yang membuatku berubah total. Mahkota yang diberikan keluarga Shen padaku, dulu aku merasa berat. Sekarang, aku merasa itu adalah pedang balas dendamku. Aku tidak merenungkan masa lalu. Aku menagih hutang. Nyawa putriku yang dihutang keluarga Lin, aku ingin kejayaan seluruh keluarga mereka untuk menebusnya. Kamu akan pulang ke negara asal? Lin Chen hampir hancur. Pertunjukan bagus seperti ini, sayang jika tidak melihat langsung. Dia sekarang tidak punya apa-apa. Jika sampai dia gila, Biarkan dia jadi gila sepenuhnya. Ayah, keluarga Shen tidak pernah menerima permintaan maaf murahan. Besok pulang. Pertunjukan keluarga Lin harus berakhir. Pertunjukan keluarga Lin harus berakhir. Nomor yang Anda panggil sudah dimatikan. King Cheng, aku tahu kau tidak bisa dengar, tapi aku hanya ingin bicara denganmu. Keluarga Lin hancur. Ayah meninggal. Su Wan pergi. Lin Si juga sangat membenciku. Sekarang aku baru tahu, ternyata, di dunia ini, hanya kamu yang benar-benar baik padaku. Jika dulu aku tidak serakah, jika aku tidak melihat jam sialan itu, putri kita, sekarang seharusnya sudah 3 tahun, apakah dia akan memanggilku ayah? Menjijikkan? King Cheng, aku datang menemanimu. King Cheng, apa kau yang menjemputku? King Cheng, kau tidak mati. Kau manusia atau hantu? Aku tidak mati Lin Chen. Melihatku masih hidup, apa kau sangat kecewa? King Cheng kau tidak mati, syukurlah. Selama kau tidak mati, keluarga Lin bisa dibangun kembali. Kita bisa mulai dari awal. Berani? Siapa yang mengizinkanmu menatap Nona? Nona? Nona apa? Lin Chen, kau selalu berpikir, aku hanya seorang gadis biasa dari keluarga sederhana, mudah diatur dan tidak punya latar belakang, kan? Bukankah begitu? Perkenalan ulang. Aku Shen King Cheng, satu-satunya pewaris keluarga Shen Godfather saat ini dari keluarga Koleo di luar negeri. Mustahil. Jika kau orang Shen, kenapa tidak bilang dari dulu? Kau membohongiku, kaulah yang membuatku begini. Awalnya aku ingin menjadi orang biasa menemanimu seumur hidup. Sayangnya kau hanya layak bergulat di lumpur bersama sampah seperti Su Wan. Shen King Cheng. Nikmati sisa harimu di neraka. Shen, Koleo. Shen King Cheng, kau benar-benar membuatku menderita.
Aku rela kehilangan seluruh dunia demi utang 5 miliar. Panjang umur cucu pertama. King Cheng, putriku, aku datang untuk membayar utang. Nona, ada kabar dari dalam negeri Lin Chen meninggal. Bagaimana dia meninggal? Di apartemen sewaannya, akibat alkoholisme kronis menyebabkan pankreatitis akut dan kegagalan multi-organ. Saat ditemukan, sudah 2 hari meninggal. Di mana jenazahnya? Tidak ada dari keluarga Lin yang mengurus Lin Shi dan Su Wan berebut. Cek 50 juta terakhir tidak ada yang peduli padanya. Akhirnya Dr. Chen, demi hubungan lama mengirimnya untuk dikremasi. Tidak usah cerita detailnya. Karena dia sudah tiada. Nama keluarga Lin mulai hari ini coret dari daftar hadiah. Bagaimana dengan Su Wan dan Lin Shi? Tanpa Lin Chen dan rumah tua mereka tidak akan bertahan lama di lumpur, biarkan mereka hidup sendiri. Jangan kotori tangan keluarga Shen. Lin Chen, jalanmu ke neraka. Berjalanlah pelan-pelan. King Cheng, sudah 3 tahun kau menjalani hidup seperti mesin presisi. Ayah, laba tahun ini naik 20%, aset bekas keluarga Lin sudah kita lunasi sepenuhnya, bukankah itu baik? Uang bagi kita, keluarga Shen hanya angka. Kau baru berusia 20-an, apa kau benar-benar berniat menjaga tumpukan data dingin ini seumur hidupmu? Laki-laki bisa mengkhianati tapi uang dan kekuasaan tidak, ayah. Aku merasa sendiri itu baik. Malam ini jam 7, Di restoran bintang 3 Michelin. kau temui seseorang. Ayah, Itu cucu Paman Li. Baru pulang dari Amerika, dokter bedah, Jiang Chen tidak perlu pergi, juga tidak apa. Kalau begitu, rute Afrika Shen untuk kuartal depan, hak pengembangannya akan saya serahkan ke Pang. kamu licik bener, aku pergi. Halo, Nona Shen, saya Jiang Chen. Tuan Jiang, terus terang saja, saya sudah menikah. Saya pernah kehilangan anak. Saya sendiri yang membunuh seluruh keluarga mantan suami. Wanita sepertiku tidak cocok untuk kencan buta. Nona Shen benar-benar humoris. Perkenalkan diri saya seorang dokter. Saya pernah melihat jantung berdetak di dalam dada, juga luka paling dalam sampai tulang terlihat. Jadi, Nona Shen, masa lalu yang Anda anggap mengerikan, di mataku, hanya luka yang belum sembuh. Pesan makanan saja. Dibandingkan dengan riwayat Nona Shen, saya lebih peduli dengan perutmu sekarang. Tuan Jiang, jika Anda mengincar sumber daya keluarga Shen, atau ingin melalui ayah saya, mendapatkan beberapa proyek medis, kamu bisa langsung, bilang saja, tidak usah buang waktu jalan-jalan denganku. Nona Shen, di duniamu, semua orang yang mendekatimu, semua demi pertukaran keuntungan. Lalu, aku pernah melihat kekasih terdekat, membunuh demi keuntungan, juga melihat yang disebut keluarga, membuangku demi kekuasaan, keuntungan. Itulah ikatan yang paling kokoh di dunia. Nona Shen, saya seorang dokter di mataku, tekanan darah dan detak jantung seseorang, reaksi pupil tidak bisa bohong, tapi Nona Shen di hadapanku, bulu matanya gemetar, napasnya tidak teratur, matamu penuh cerita, ada kelelahan, tapi tidak ada kebahagiaan, sejati. Kebahagiaan, benda murahan seperti itu, tidak berarti bagi seorang penguasa. Lalu apa artinya? Kekosongan setelah balas dendam? Aku tidak bermaksud menggurui. Aku hanya merasa mata terletak di depan, agar kita melihat jalan ke depan, bukan terus menoleh ke belakang jejak kaki yang telah berlalu. Meskipun kau jejak sedalam apapun, itu tetaplah masa lalu. Jejak kaki penuh darah. Bagaimana bisa melihat jalan di depan? Biarlah aku, yang terbiasa memegang lampu operasi, membantumu menerangi jalan. Nona, dari rumah sakit Roma Lin Chen barang terakhir yang ditinggalkannya sebelum meninggal. Buang saja. Barang-barangnya tidak boleh masuk ke pintu keluarga Shen. Nona, ada sesuatu di dalamnya yang harus Anda lihat. Ini rambut bayinya. Dia bahkan belum lahir. Berani-beraninya dia. King Cheng,
Saat kau membaca surat ini, aku mungkin sudah tidak ada. Aku berhutang padamu dan putri kita. Seumur hidup tidak bisa membayar, sampai kau mati di depanku. Aku baru menyadari, aku sudah lama mencintaimu. Bayinya menendangku lagi. Sayangnya aku buta, demi kekuasaan sialan itu, kehilangan seluruh duniaku. Gembok perak itu kubeli saat usiaku 5 bulan, tidak pernah berani memberikannya padamu. Lin Chen. Kau pikir dengan begitu aku akan memaafkanmu? Kau pikir mati bisa menghapus semuanya? Lin Chen, penyesalanmu telah kuterima. Tapi seumur hidupku, aku tidak akan memaafkan. Beberapa hal bisa dilepaskan. Selamat pagi, Nona Shen. Kenapa kau memberiku bunga matahari? Di Italia, pria biasanya suka memberi mawar merah. Mawar merah terlalu kuat, cocok untuk masa pacaran yang bergairah, sedangkan bunga matahari selalu mengejar sinar matahari. Nona Shen, aku berharap kau bisa seperti bunga itu, selalu menghadap sinar matahari, dan bahagia. Bahagia. Aku hampir lupa bagaimana menulis kata itu. Kalau begitu, mulai hari ini berlatihlah. Lihat layang-layang di sana, dan anak kecil yang berlari ke arah ibunya. B. Hidup sebenarnya selalu indah, hanya saja kau sebelumnya menunduk melihat jejak kaki, terlalu lama. Ayo, Dr. Jiang. Hari ini kita tidak bicara soal kasus medis, hanya tentang cuaca. Baik, Nyonya. Tuan Jiang, perhatikan kata-katamu. Jiang Chen, apakah kau benar-benar mengenalku? Aku menunggu Nona Shen memberitahuku sendiri. Orang bilang aku kejam, itu memang benar. Aku pernah menikah. Suamiku dulu, Lin Chen, dia sendiri yang membunuh putri kami. Untuk balas dendam, aku memanfaatkan kekuasaan keluarga Shen, memaksa ayahnya mati, melukai adik perempuannya, membuatnya menyaksikan keluarga Lin hancur. Akhirnya, membuatnya mati putus asa di sebuah rumah kontrakan kumuh. Aku iblis yang penuh dendam, bukan putri keluarga kaya yang kau bayangkan. Setelah mendengar ini, kau masih ingin aku menghadap sinar matahari? King Cheng, maafkan aku. Kenapa kau minta maaf? Karena membuatmu sendirian berjuang dalam kegelapan selama ini. Lin Chen memang pantas mendapatkannya. Kau hanya mendapatkan keadilan yang menjadi hakmu. Iblis atau putri bangsawan, yang aku cintai hanyalah wanita di pemakaman itu, yang menangis hampir tak bisa bernapas, Shen King Cheng. Mulai sekarang, aku ada di sini, jika tanganmu kotor, aku akan mencuci bersamamu. Jika hatimu hancur, aku akan menjahitnya sedikit demi sedikit. Mulai sekarang, keluarga Lin adalah keluarga Lin, kau adalah kau. King Cheng. Dr. Jiang, hari ini tidak perlu pergi ke rumah sakit. Hari ini ada hal yang lebih penting daripada operasi. Bertemu denganmu, King Cheng, adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Aku tahu masa lalumu, penuh duri, aku juga tahu kamu pernah berjalan sendirian dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Aku tak bisa menghapus luka-luka itu, tapi aku berharap setiap hari dalam sisa hidupku, aku bisa berada di sisimu, merawatmu, menyayangimu, melindungimu. Jiang Chen, apa kau benar-benar sudah berpikir matang? Menikahimu berarti kau harus menghadapi badai keluarga Shen, menghadapi bayang-bayang yang tak bisa dihapus dari diriku. Sudah kubilang sejak dulu, yang kucintai adalah Shen Qing Cheng, dirimu yang pernah membawa pisau untuk balas dendam, maupun yang menatap layang-layang di taman, kamu adalah orang yang akan kuhabiskan sisa hidup bersamanya. Maukah kau menikah denganku? Mau? Terima kasih. King Cheng.
King Cheng, jangan menoleh ke belakang, teruslah maju. Ayah, terima kasih. Chen Chen, King Cheng sudah terlalu banyak menderita seumur hidupnya. Meskipun dia tampak kuat di luar, hatinya tetap lembut. Mulai sekarang, aku titipkan dia padamu. Jika kau memperlakukannya dengan buruk, aku tak akan tinggal diam. Aku tak akan membiarkannya meneteskan air mata setetes pun. Ayah, aku pasti akan menjaganya. Aku tak akan membiarkannya sedikit pun menderita. Mulai sekarang, dalam sehat maupun sakit, saling setia seumur hidup, tak akan meninggalkan. Mau. Mau. Nyonya Lin sudah mati malam itu. Sekarang aku adalah Nyonya Jiang, dan juga Sen King Cheng yang utuh. Apa yang sedang dipikirkan? 3 tahun lalu, saat itu aku mengira cahaya terakhir yang kulihat dalam hidup ini adalah lampu darurat yang berkedap-kedip di ruang bawah tanah. Lampu itu padam karena matahari yang menjadi milikmu akan terbit. King Cheng, lihat, hari baru telah dimulai. Sangat indah. Jiang Chen, terima kasih. Untuk apa? Setiap detik sekarang adalah kompensasi dari Tuhan untukmu. Setiap matahari terbit mulai sekarang, aku akan menemanimu. Kau bilang, teruslah maju, apakah jejak kaki berdarah itu benar-benar akan hilang? Air laut akan membersihkan bekas lama, dan kita akan meninggalkan jejak baru. King Cheng, kau bukan hanya raja keluarga Shen, tapi juga istriku. Baik, Dr. Jiang, ikut kata kau. Kekacauan yang ditinggalkan keluarga Lin. Sudah 3 tahun, kalian belum membereskannya. Margin keuntungan seperti ini, keluarga Shen tidak butuh orang yang tidak berguna. Direktur Shen, masalahnya ada di tanah itu, kepemilikannya agak bermasalah. Itu masalahmu, bukan masalahku. Senin depan aku ingin laporan likuidasi atau pergilah ke HR. Taruh saja. Direktur Shen. Teh yang disiapkan sekretaris ini, apa kau tidak mau mencicipinya? Kenapa kau ke sini? Rumah sakit tidak sibuk? Seseorang hanya minum setengah cangkir kopi untuk sarapan. Jika aku sebagai dokter keluarga tidak datang mungkin nanti siang sakit perut lagi. Denganmu di sini aku merasa bekerja tidak lagi berat. Kalau begitu berhenti, sekarang waktu konsultasiku, kau perlu istirahat. Hanya 1 dokumen ini. Tolak. Lin Chen, lihat. Akhirnya aku menemukan orang yang bisa membuatku meletakkan pisau dan minum teh dengan tenang. Tentang akuisisi ini. Maksudku, CEO Shen, ada apa? aku. Minggir. Semua minggir. King Cheng, bangun. Ayah. Jiang Chen, apa sakitku parah? Sakit? Kau mau menakuti aku setengah mati? Jiang Chen, bilang sendiri padanya. King Cheng, kau memang sakit. Penyakit ini harus dirawat 9 bulan. 9 bulan? Maksudmu, Nona Shen, selamat ya? Kau akan menjadi ibu. Benarkah? Kupikir aku tidak akan pernah bisa. Benar King Cheng, sekarang kau tidak sendiri, kita punya bayi, mulai sekarang kita bertiga. Baik sekali keluarga Shen akhirnya punya penerus. Jiang Chen, mulai hari ini jika terjadi apa-apa pada King Cheng kau yang bertanggung jawab. Ayah, tenang saja. Bayi, ibu menunggumu. Jangan. Tolong aku.
King Cheng, aku di sini, itu mimpi, hanya mimpi. Jiang Chen, ruang bawah tanah itu terlalu dingin. Semua penuh darah. Aku bermimpi perawat memegang jarum itu. Dia bilang anak perempuanku tidak berguna. Dengar, King Cheng ini adalah keluarga Shen. Di bawah, kakimu adalah wilayah keluarga Shen. Di luar pintu, ada keamanan terbaik di dunia. Di lantai bawah, ada dokter yang siaga setiap saat. Tapi aku takut, jika aku juga tidak bisa melindungi anak ini. Bagaimana? Jika takdir akan merebut lagi dariku. Tidak akan terakhir kali kau sendirian. Kali ini aku ada, keluarga Shen ada, selama aku tidak tumbang, tidak ada yang bisa menyentuh sehelai rambut pun dari kalian ibu dan anak. Pergi dan tingkatkan pertahanan di sekitar perkebunan, tambah 3 lapis lagi, juga hubungi tim ahli obstetri terbaik di Amerika minggu depan harus semuanya sudah siap. Baik, Tuan. Dulu, ayah King Cheng tidak bisa melindungimu, kali ini, ayah, meskipun harus mengorbankan seluruh keluarga Shen, akan membuatmu dengan megah dan selamat melahirkan anak ini. Ini asam folat dan multivitamin. Sayang, makanlah. Dokter Jiang operasi yang dikatakan sangat sulit, operasi bypass jantung, kau benar-benar tidak pergi? Operasi bypass jantung masih ada kesempatan lain, tapi melindungi istriku seumur hidup hanya sekali ini. Kau sebenarnya tidak perlu menolak banyak pekerjaan. Aku hanya kadang-kadang masih teringat ruang bawah tanah itu. King Cheng, lihat aku dengan nama Jiang Chen dan kehormatan profesi dokter berjanji padamu tragedi sebelumnya tidak akan terulang. Aku sudah memeriksa sendiri, semua peralatan medis dari bank darah hingga stasiun oksigen semuanya memiliki cadangan. 3 set. Jika ada yang berani berpikir buruk kecuali menginjak tubuhku. Chen, maafkan kau. Ayah tidak apa-apa, rasa aman yang hilang dari King Cheng, aku harus membantu mengembalikannya, selama ruang bawah tanah, di hatinya runtuh musim seminya akan benar-benar bertahan lama. Baik, keluarga Shen berhutang padamu, ayah ingat. King Cheng, masuk, dan lihat. Ayah, ini? Rumah sakit buruk di tetangga tidak bisa memberimu ayah, bangunkan satu untukmu, semua dokter dan perawat di sini, orang kepercayaan keluarga Shen selama 10 tahun, semua peralatan farmasi sudah siap. Bahkan jika langit runtuh di luar, di sini ada sistem listrik cadangan, cukup untuk 3 bulan. Ayah, spesifikasi ini lebih canggih dari pusat kelas dunia. King Cheng, dulu saat kamu menikah, ayah tidak bisa menghentikanmu, membuatmu menderita di selokan itu. Kali ini ayah akan membuatmu melahirkan dengan nyaman dan bahagia. Lahirkan di sini. Tidak ada yang bisa membuatmu menunggu. Juga tidak ada yang berani membawamu ke ruang bawah tanah. Ayah, terima kasih. Anak bodoh, bayi di perutmu adalah langit keluarga Shen. Aku sudah memperhitungkan semuanya. Dia pasti akan tertawa bahagia. Jiang Chen, cepat ke sini. Ada apa? Sakit perut atau ada yang tidak enak? Bukan. Dengar. Rasakan, dia bergerak. King Cheng, dia menyapamu. Anak ini kuat sekali tendangannya. 3 tahun lalu, sebelum anak itu pergi, dia juga menendangku seperti ini. Saat itu aku sangat takut. Aku terus memohon dalam hati, memohon dia jangan pergi, tapi para binatang dari keluarga Lin. King Cheng, masa lalu sudah berlalu, dia datang untuk menggantikan kakaknya mencintaimu. Dia adalah harapan keluarga Shen. Tidak ada yang bisa merebutnya. Nona, kabar terakhir dari dalam negeri, rumah tua keluarga Lin sudah dilelang paksa oleh Bang, Suwan dan Lin Si, untuk memperebutkan uang yang ditinggalkan Lin Chen untuk anak itu, berkelahi di hotel. Oh, bagaimana hasilnya? Suwan mendorong Lin Si turun tangga, Lin Si balas dengan melaporkan Suwan membantu grup Lin mencuci uang dan bukti penggelapan pajak kepada Jin Shen. Sekarang mereka berdua masuk penjara. Bisardu. Demi uang sebanyak itu, mereka kehilangan martabat terakhir. Inilah yang mereka sebut pendidikan keluarga bangsawan. Apa kita perlu mengirim orang untuk memberi mereka pelajaran? Tidak perlu. Biarkan mereka saling menggigit di penjara, lebih menarik daripada kita yang turun tangan. Orang-orang keluarga Lin sudah busuk dari dalam. Aku sekarang tidak ingin nama-nama kotor ini mengotori telingaku. Segala sesuatu tentang keluarga Lin sekarang bahkan tidak layak menjadi musik pendidikan prenatalku. Karena mereka sudah masuk, biarkan mereka di dalam menjalin kembali persaudaraan. Coba rasakan. Dia ingin terbang ke awan. Ternyata begini rasanya memegang layang-layang. Dulu di keluarga Shen, semua pelatihan bertujuan untuk mengendalikan. Aku tak pernah berpikir untuk melepaskan. Membiarkan sesuatu terbang. Mengendalikan itu melelahkan.
Tapi melindungi itu menyenangkan. King Cheng, apa kau pernah berpikir, setelah anak lahir, apa yang ingin kau ajak dia lakukan? Dulu aku pernah berpikir, aku akan mengajarinya logika bisnis terbaik, mengajarinya membaca hati orang, membuatnya menjadi pewaris paling layak dari keluarga Shen. Anak itu melompat di genangan lumpur, orang tuanya tertawa. Dia tidak perlu mewarisi apapun, dia hanya perlu mewarisi kebahagiaan. Dokter Jiang, apa kau ingin mengatakan bahwa aku tidak boleh menuntutnya terlalu tinggi? Aku ingin mengatakan padamu, mata terletak di depan, agar kita bisa melihat jalan di depan. Terakhir kali, keluarga Lin demi hak waris yang disebut, menghancurkan segalanya karena keserakahan, kita tidak perlu serakah. Keluarga Shen sudah cukup kaya. Tidak peduli anak ini laki-laki atau perempuan, Jiang Chen, kau benar. Dia tidak perlu memikul kejayaan keluarga Shen, juga tidak perlu membalaskan dendamku. Dia hanya perlu hidup damai dan aman, bisa berlari di halaman ini, itu sudah cukup. Warna ini terlalu pucat, tidak mencerminkan martabat cucu tertua keluarga Shen, ganti yang merah itu. Ayah, anaknya belum lahir, kau sudah menyiapkan sampai usia 3 tahun. King Cheng, ayah seumur hidup paling berutang padamu. 3 tahun lalu, saat kau menderita 3 tahun lalu, sekarang yang terbaik, gunakan yang terbaik, dan biarkan dia memiliki cinta yang utuh di dunia ini. Ayah, dia akan merasakannya. Cucu tertua keluarga Shenku pasti akan menjadi anak paling bahagia di dunia. Dokter, perawat, bahkan pasokan listrik dan air, sudah kuperiksa sendiri 5 kali. King Cheng, jangan takut. Ayah dan seluruh keluarga Shen menjagamu dengan ketat, tidak ada yang bisa menyentuh sehelai rambutmu pun. Aku tidak takut. Ayah, aku sangat bahagia. apakah kau merasakannya? Sangat tenang, seperti sedang mengumpulkan kekuatan. Jiang Chen, dulu aku selalu berpikir hidupku digunakan untuk balas dendam. Tapi sekarang melihat baju-baju kecil ini, tiba-tiba aku merasa hidupku adalah untuk menyambutnya. Selamat datang di dunia, Nona Shen. Lin Chen, lihat. Aku akhirnya menemukan orang yang bisa membuatku meletakkan pisau. Kali ini, aku akan memulai hidup baru. Jiang Chen, kontraksi dimulai. Jangan takut, aku di sini. Dokter dan perawat ada di sebelah, tarik napas dalam, ikuti iramaku, Lin Chen, jarumnya, King Cheng. Mana peralatannya? Kenapa ruang operasi kosong? Lihat sini, ini adalah keluarga Shen, tidak ada ruang bawah tanah, di sini ada dokter terbaik di dunia, ada ayah, ada aku. Jiang Chen, genggam aku erat. Aku tidak takut. Kali ini aku punya dirimu. Aku di sini, aku selalu di sini. Tarik napas dalam, aku di sini. Ayah King Cheng berjaga di sini yang menghalangi akan kubunuh Buddha pun akan kubunuh. Nona Shen, detak jantung bayinya sangat kuat. Semua indikator Anda sempurna santai. Ini hanya ritme alami kehidupan. Jiang Chen, aku tiba-tiba teringat, 3 tahun lalu aku memohon pada Lin Chen untuk menyelamatkan bayi. Sekarang, aku hanya ingin kita semua selamat dan bertemu. Pasti akan seluruh keluargamu menunggumu. Kali ini, aku tidak sendirian. Nona Shen, yang terakhir, kepala sudah terlihat. Lahir. King Cheng, lahir. Apakah perempuan? King Cheng, kau dengar? Tangisnya sangat keras. Perempuan putri kita, dia sangat baik. Selamat, Nona Shen selamat, Dokter Jiang bayi yang sangat sehat dan sangat cantik. Selamat datang kembali. Mama tua, kau lihat? King Cheng kita berhasil melewatinya, nilainya bertambah lagi di mana King Cheng. Dia lelah, dia tertidur. Ayah, terima kasih. Keluarga Shen yang harus berterima kasih padamu, beritahu mereka di luar cucu perempuan keluarga Shen lahir. Semua karyawan Shen Group di seluruh dunia dapat bonus 3 bulan.
King Cheng, aku sudah memikirkan beberapa kata Zhao, Si, Rui, cucu perempuanku. Harus punya nama yang perkasa. Ayah, kata-kata itu terlalu berat. Dia hanya seorang gadis kecil. Aku hanya berharap hidupnya lebih sederhana dariku. King Cheng, apa kau sudah punya ide? Panggil dia Nian King Nian King. Nian King. Nian adalah kerinduan. Aku ingin selalu ingat anak itu mati di musim dingin itu untukku menggantikanku. Melihat hati orang Nian King adalah King Cheng adalah diriku sendiri. Merindukan masa lalu bersyukur atas sisa hidup. Nama yang bagus. Aku ingin dia tahu. Dia bukan pengganti. Siapapun juga bukan alat untuk warisan atau tongkat kekuasaan. Dia datang ke dunia ini karena cinta paling murni di dunia. Baik. Panggil saja Nian King. Mulai hari ini, dia adalah Jiang Nian King yang paling mulia di keluarga Shen. Dia mengerti. Itukah Nona Shen? Baru sebulan melahirkan malah lebih berwibawa dari sebelumnya. Dokter Jiang sungguh beruntung. Lihat tatapan mereka, ini bukan pernikahan bisnis. Terima kasih semua telah hadir di resep bulan pertama putriku, Nian King keluarga Shen diam selama 3 tahun. Mulai sekarang Shen Group tidak hanya akan terus memperluas wilayah, tetapi juga akan menjaga setiap kehangatan rumah. Nona Shen, ada rumor di luar 3 tahun. Lalu Anda pernah menikah di dalam negeri, sekarang, Anda begitu bahagia, apakah ini bentuk balasan atas masa lalu? Terlalu mulia untuk mereka. Di duniaku, sekarang, orang-orang dari 3 tahun lalu, bahkan tidak layak muncul di daftar minuman hari ini. Sekarang aku punya mahkota, juga punya kelemahan. Ini adalah jawaban terbaikku untuk dunia. Sudutnya nggak pas. Jangan nendang, kasih ayah 10 detik. Dokter Jiang, kamu sudah di sini meneliti selama 20 menit. Kalau sampai murid-muridmu lihat ahli bedah top internasional kesulitan dengan popok kotor, pasti matanya mau copot. Si kecil King Cheng ini lincah sekali, sama sekali tidak mau kerja sama. Lihat, matanya mirip kamu. Kadang kalau aku lihat dia, hatiku meleleh. 3 tahun lalu, Lin Chen mendengar kalau yang dikandung adalah anak perempuan, sampai tidak masuk ruang bersalin. Menurut logika keluarga Lin, anak perempuan tidak pantas mendapatkan cinta. Itu sih mereka yang buta hati. Dia adalah kebanggaan keluarga Shen di masa depan. Nian King, dengar, mulai sekarang, ayah akan melindungi kamu dan mama seumur hidup. Ning Ning, lihat kakek. Kakek menangkap seekor burung phoenix untukmu hari ini. Cepat senyum. Suruh cari orang yang bisa membuat anak tertawa, malah kamu jongkok di sini. Pergi singkirkan, semua bunga berduri di taman, pindahkan semuanya. Suatu saat nanti kalau Nian-Nian sudah bisa merangkak, tangan tertusuk duri gimana? Tuan, itu anggrek kualitas terbaik yang Tuan tanam selama 10 tahun. Nianing, lihat kakek. Kakek menangkap seekor burung phoenix untukmu hari ini, cepat senyum. Suruh cari orang yang bisa menghibur anak, malah kamu di sini cuma jongkok. Pergi pindahkan, semua bunga berduri di taman, pindahkan semuanya. Suatu saat nanti, kalau Nian-Nian merangkak, tangan kena duri gimana? Tuan, itu anggrek kualitas terbaik yang Tuan tanam 10 tahun. Anggrek lebih berharga dari cucuku, cepat pindahkan. Ayah, istirahat dulu. Soal anggrek, aku sudah tahu. Ya sudah dipindahkan. Kelihatannya kamu sibuk sekali. King Cheng, ayah sudah tua, dulu pikir keluarga Shen harus kuat dan kejam, harus menginjak semua orang. Tapi 3 tahun lalu, semua itu tidak berarti. Ayah, itu sudah berlalu. Ya, sudah berlalu. Sekarang kamu mengambil alih keluarga, dan melakukannya lebih baik dariku. Anak Jiang Chen ini juga bisa diandalkan, bisa menyayangimu dan melindungi keluarga. Pernah membunuh dan merebut keuntungan, keinginan terbesarnya sebenarnya hanya ingin melihatmu benar-benar bisa tersenyum. Sekarang keinginanku akhirnya terwujud. King Cheng, kamu harus ingat, kekuasaan adalah alat keluarga Shen, tapi kebahagiaan adalah tujuan keluarga Shen. Aku akan ayah. Ayah, terima kasih telah memberiku benteng. Selanjutnya aku akan membawa keluarga Shen menuju masa depan yang lebih cerah. Pelan-pelan. Ibu, kenapa di sini begitu sepi? Di mana-mana ada batu-batu besar dan banyak rumput liar. Karena dulu di sini tinggal sekelompok orang yang tidak menghargai musim semi. Musim semi begitu indah, kenapa mereka tidak menghargainya? Karena mereka terlalu serakah, selalu ingin merebut sinar matahari orang lain. Akibatnya sinar matahari padam rumah, mereka pun runtuh.
Tidak apa-apa. Orang-orang yang tidak menghargai musim semi sudah pergi. Keluarga Shen sekarang adalah musim semi yang abadi. Ayo, pergi ke makam. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama. Masih memikirkan tempat tadi? Bukan hanya merasa kagum. Warisan 3 generasi keluarga Lin akhirnya, tidak ada satu batu bata utuh pun yang tersisa. Jika dulu Lin Chen bisa mengerti betapa berharganya sebuah kehidupan lebih berharga dari harta kekayaan mungkin akhirnya akan berbeda. Orang seperti dia tidak akan pernah mengerti. Makna hidup adalah mewariskan cinta bukan hanya mewariskan nama keluarga. Untunglah aku masih punya Nian King dan dirimu. Ahehe. Orang-orang yang tidak menghargai musim semi sudah pergi. Musim semi keluarga Shen baru saja dimulai. Ini kakak perempuan. Apakah itu kakak yang tinggal di langit? Kakek bilang kakak berubah menjadi bintang yang bersinar. Ya, kakak selalu melihatmu dari langit. Kalau begitu ibu, apakah kakak malaikat bisa melihat kita? Apakah dia akan bahagia karena ayah dan ibu begitu baik padaku? Ya, pasti dia sedang melihat kita dan tersenyum. Dia akan sangat senang. Ibunya akhirnya tidak menangis lagi. Dan juga akan senang dia memiliki seorang adik perempuan yang sangat lucu. Tenanglah, nak. Aku akan menjaga ibumu dan adikmu. Bencana di ruang bersalin Lin Chen berakhir di sini. Apa yang aku hutang padamu, apa yang kau hutang padaku, semua hilang bersama angin itu. Mulai sekarang, aku hanyalah Shen King Cheng, istri Jiang Chen, ibu Nian Qing. Ayah, ibu kita pulang dan bawakan kakek makanan enak coklat ya. Baik, ikut kata putri kecil kita. Hari Lin Chen pulang ke tanah air. Aku lewat rumah Lin. Di sana sudah tidak ada yang tersisa. Bersamaan dengan itu, kau juga hampir membusuk di ingatanku. Sebelum mati, kau bilang jika bisa terulang, kau akan menjagaku dan anak dengan baik. Tapi di dunia ini yang paling tak berguna adalah jika. King Cheng, Nian King, mereka merengek minta kau cerita. Lin Chen, ini yang terakhir kali, entah itu perasaanmu yang dalam atau penyesalanmu. Di depan tawa Nian Qing, semuanya tak berharga. Yang kau hutang padaku sudah kukembalikan sendiri. Sisanya bawa saja ke neraka. Ayo, Mama akan cerita untukmu. Sendong, penawaran dari Amerika. Kita bisa tekan lagi 5 poin, tapi pihak sana keras kepala. Keras kepala? Karena tawaranmu kurang. Bilang padanya, keluarga Shen tidak hanya minta penawaran tapi juga hak beli eksklusif dari 3 pabrik inti di bawahnya. Ku kasih kamu 5 menit setelah negosiasi. Suruh wakilmu saja. Nona, dalam 10 menit lagi Tuan Jiang dan Nona kecil pulang dari kelas. 3 menit. Waktu. Shendong sangat mahal. Kesabaranku lebih mahal lagi. Kontrak ditandatangani. Mama aku pulang. Transaksi tadi, miliaran lagi? Bukan. Transaksi tadi menukarkan seorang Shendong yang bisa makan siang bersama kalian. Shendong, terima kasih sudah repot. Dulu kurasa kekuasaan adalah pedang pembunuh. Sekarang kupikir dia adalah tembok yang ku bangun di luar. Tembok yang cukup tinggi maka rumahku cukup kokoh. Jadi, agenda Shendong sore ini adalah minum teh sore bersama Dr. Jiang sambil melihat Nian Qing tidur siang. Tembok yang cukup tinggi maka rumahku cukup kokoh. Hahaha. Mama. Mama, di rumah kecilmu apakah ada peri kecil yang tinggal lagi? Nian Ning, bagaimana kau tahu? Karena kakek bilang saat mama mengandungku matanya berbinar. Tadi saat kulihat mama, bintangnya bersinar lagi. Nian Ning, apakah kamu akan jadi kakak? Papa, aku ingin adik laki-laki. King Cheng, apa yang Nian bilang benar? Dr. Jiang, tampaknya intuisi profesionalmu kalah peka dari putrimu. Kita akan punya bayi lagi. Pagi ini aku sudah tes. Kali ini aku sangat tenang dan juga penuh harap. Terima kasih, King Cheng. Terima kasih kau mau memberiku kesempatan lagi. Untuk melengkapi dunia kita. Yeay, aku punya adik. Aku akan mengajakmu memetik bunga matahari terbesar. Baik, kita pergi bersama. Pak Shen dorong. Sudah terlihat rambut hitam bayinya. Ah, sudah lahir. Bayi yang sangat sehat. Bayi, laki-laki kecil seberat 3,5 kilogram. King Cheng, lihat dia laki-laki kecil pemberani, dia sangat mirip denganmu, terutama sikap keras kepalanya. Anak laki-laki, Jiang Chen, kita sudah punya 1 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki.
Bagus, cucu lelaki keluarga Shen lahir. Haha, Nie Ying. Mulai sekarang kamu punya adik laki-laki. Kakek sudah menyiapkan mahar 2 kali lipat untukmu. Biarkan adikmu yang menjagamu nanti. Adik, aku mau memberinya nama. Namanya bunga matahari kecil, haha. King Cheng, kamu memberiku dunia yang utuh. Kakek Lin, cucu laki-laki yang kau perjuangkan mati-matian sekarang terbaring di pelukanku. Tapi dia bukanlah alat untuk warisan. Dia adalah cinta keluarga Shen. Adalah kelanjutan cahaya. Selanjutnya, mari sambut pemenang penghargaan kontribusi medis tahun ini, Dr. Jiang Chen. Peringatan perdarahan hebat saat melahirkan yang dibawanya, dan sistem intervensi non-invasif diperkirakan setiap tahun dapat menyelamatkan ratusan ribu nyawa ibu hamil berisiko tinggi. Banyak orang bertanya padaku, mengapa seorang ahli bedah yang tadinya punya masa depan cerah beralih ke bidang keselamatan obstetri, karena aku ingin membuatnya menjadi ibu hamil paling aman di dunia. Penelitian ini kupersembahkan untuk istriku, Shen King Cheng. Dia pernah mengalami kegelapan terdalam, maka aku bersumpah untuk menyalakan lampu bagi semua ibu. King Cheng, terima kasih telah membuatku menjadi diriku yang lebih baik. Bunga matahari kecil, lari cepat. Ibu bilang, asalkan bisa mengejar matahari, kita adalah yang paling bahagia di dunia, anak-anak. Kakak, ayo! Laki-laki pemberani tidak boleh menangis ya. Kamu adalah milik kakek pahlawan kecil, yang akan melindungi aku dan ibu. Jiang Chen, kau ingat keluarga Lin? Lin Chen demi posisi ini bisa melihatku mati, Suan demi sedikit saham itu bisa mendorong Lin Si turun dari gedung. Itulah kesedihan mereka. Mata mereka hanya melihat kekuasaan, sedangkan kamu memberi anak-anak cinta. Melihat mereka berlari, Aku tiba-tiba merasa kenangan berdarah dan dingin di masa lalu sepertinya benar-benar sudah jauh dariku. Inilah cahaya dunia yang benar-benar kuinginkan. Ibu, ayah, lihat kami, hahaha. Inilah yang benar-benar kuinginkan, pemandangan dunia. Nian King, lihat semut-semut ini. Mereka berusaha keras membawa barang. Untuk apa? Biar kenyang di rumah dong. Ya, itulah logika keluarga Shen. Kami bekerja keras, memiliki kekuasaan, bukan untuk membuat orang lain takut, melainkan agar setiap anggota keluarga bisa seperti sekarang, menikmati pemandangan dengan tenang. Ayah benar. King Cheng, 3 tahun lalu aku menyuruhmu membalas dendam, karena itu adalah pertanggungjawabanmu pada dirimu sendiri, tapi sekarang, Shen Corporation sudah menjadi raja tak bermahkota di Eropa. Pedang di tangan bisa dilepaskan. Ayah, aku mengerti. Hanya saja aku terbiasa waspada. Alasan keluarga Lin hancur, karena mereka menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, dan nyawa manusia sebagai batu loncatan. Ingat, kekuasaan hanya alat bagi keluarga Shen, kebahagiaan adalah tujuan keluarga Shen, jangan biarkan mahkota menekan, harus menjaga air sejernih ini, dan bakti anak-anak. Ayah, aku mengerti. Ayah. Inilah kejayaan sejati keluarga Shen. Ayah, aku ingat. Sendong, sebagai seorang ibu, saya pikir, Anda seharusnya lebih menikmati waktu minum teh, daripada galau soal perasaan. Sebagai seorang ibu, bukan, saya lebih tahu cara memasak untuk anak saya. 3 poin untuk satu keluarga? Tidak, Shen Corporation harus kuasai 51%. Jika tidak, dalam 10 menit, semua rute penerbangan kalian di Asia akan diblokir. Ini monopoli. Saya pernah melihat orang serakah. Akhirnya, mereka bahkan tidak bisa mempertahankan rumah leluhur. 10 menit, tanda tangan atau bangkrut. Sendong, pihak lawan sudah tanda tangan. Bagus, pas banget, buat beliin Nian King yang dia suka, buku gambar bulan sabit edisi terbatas. Anda berubah, Shendong, Anda sekarang, lebih seperti seorang ibu sejati dibanding 3 tahun lalu. Karena aku sekarang, tahu untuk apa aku berjuang. Sendong, saya dengar Anda kembali ke tanah air, tidak hanya menyumbangkan alat kesehatan senilai 1 miliar, tapi juga berjanji menanggung biaya persalinan semua ibu miskin. Boleh tahu apa tujuan Anda? Tujuannya sederhana. Saya pernah berada di kegelapan seperti itu, di ruang bawah tanah tanpa cahaya, tanpa obat, bahkan tanpa martabat. Saya tahu seberkas cahaya itu, bagi seorang ibu dan anak, betapa berartinya. Sendong, terima kasih. Semoga para ibu di dunia tidak lagi mengalami dingin seperti itu. Nak, lihat, ibu sedang membantu melindungi lebih banyak nyawa kecil. Dunia ini akhirnya menjadi lebih hangat. Sendong, saya dengar Anda kembali ke tanah air, tidak hanya menyumbangkan peralatan medis senilai 1 miliar, tapi juga berjanji menanggung biaya persalinan semua ibu hamil miskin. Boleh saya tahu, apa niat awal Anda? Niat awalnya sederhana. Saya pernah berada dalam kegelapan seperti itu di ruang bawah tanah tanpa cahaya, tanpa obat bahkan tanpa martabat. Saya tahu setitik cahaya itu bagi seorang ibu dan anak sangat penting.
Shendong, terima kasih. Semoga semua ibu di dunia tidak lagi mengalami dingin seperti itu. Nak, lihatlah ibu sedang membantu kamu melindungi lebih banyak kehidupan kecil. Dunia ini akhirnya menjadi hangat. Shendong, waktu malam ini bisakah kau bagikan sedikit untuk suamimu? Dokter Jiang ini kau cemburu pada putri sendiri. Ya Niening menghabiskan energimu di siang hari, bunga matahari kecil menghabiskan waktu pagimu, aku hanya bisa memanfaatkan cahaya bulan untuk mengambil hadiah ulang tahun pernikahanku. Bodoh. King Cheng, apakah kau bahagia sekarang? Bahagia, Jiang Chen, aku tidak pernah berpikir hidupku bisa memiliki ketenangan seperti ini, kebahagiaan yang tidak perlu memegang pisau. Syukurlah, asalkan kau bahagia. Anda, penelitian medisku dulu dan perlindungan selama bertahun-tahun ini semua memiliki tempat tujuan. Dokter Jiang, terima kasih. Terima kasih telah membawaku pulang. King Cheng lihat, apakah Nian King mirip dirimu saat kecil? Waktu kecil aku tidak sebandel dia. Ayah, kau lupa. Saat aku berusia 6 tahun sudah belajar membaca laporan keuangan. Itu karena ibumu pergi cepat. Aku tidak punya pilihan, hanya bisa membesarkanmu sebagai pewaris. Sekarang kurasa tahun-tahun itu membuatmu kehilangan banyak masa kecil. Jadi sekarang kita harus mengganti semua yang terlewatkan. Ye Ning tidak perlu menjadi Shen King Cheng berikutnya, dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Dokter Jiang, semangkuk sup ayam ini semakin enak diminum. Itu karena Shendong semakin suka meminumnya. Hei, ibu kupu-kupu mau pulang, kita juga harus pulang makan. Ruang bawah tanah 3 tahun lalu. Aku pikir hidupku hanya tinggal balas dendam. Tapi sekarang aku baru mengerti. Kegelapan itu hanya untuk membuatku lebih menghargai emas yang memenuhi mata ini. Ayo, hari ini adalah hari yang baik, keluarga Shen kita punya sesuatu yang besar untuk diumumkan. Kakek apa kakek mau membelikanku kuda poni? Lebih penting dari kuda poni King Cheng, kau yang mengatakannya. Nian King, bunga matahari kecil ibu akan menambah adik laki-laki atau perempuan untuk kalian, oke? Benarkah mama, kamu hamil lagi? Keluarga Shen ini benar-benar akan berkembang biak. Jiang Chen, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga Shen. King Cheng, aku akan menemanimu sepanjang waktu. Dari hari pertama sampai hari terakhir, tidak akan melewatkan 1 detik pun. Kali ini aku tahu. Cepat besar ya, peri kecil bukan? Kalau adik laki-laki, maka tinggalkan mainan. Pokoknya kakak akan memberikan semuanya padamu. Pak Shen, dorong sekali lagi. Kepala bayinya sudah keluar. Selamat, seorang putri cantik, 3,3 kilogram. Semua indikator sempurna. King Cheng, kamu berhasil lagi. Mama, dia kecil sekali. Lebih kecil dari saat bunga matahari kecil lahir. Boleh aku menyentuhnya? Pelan-pelan. Mama, dia memegangku. Adik perempuan suka padaku. Aku juga. Jangan buru-buru, biarkan adik perempuan bernafas dulu. Keluarga Shen, ini benar-benar perkembangan keturunan. Anak, selamat datang di rumah. Kali ini Mama akan selalu menemanimu. Panggil saja Shen Chenxi. Chenxi adalah cahaya pagi. Mama bilang dulu musim dingin terlalu dingin. Maka adik perempuan adalah sinar pertama pagi musim semi. Hangat dan terang. Baik, namanya Chenxi, Shen Chenxi. Kenapa bangun sepagi ini? Chenxi baru saja tidur. Tidak bisa tidur, tiba-tiba ingin melihat matahari terbit. King Cheng, apa yang kamu pikirkan? Memikirkan ruang bawah tanah 3 tahun lalu. Memikirkan Lin Chen. Di mana aku sekarang? Tidak ada jika. King Cheng, kamu selamat, ini yang Nian King minta untuk diberikan kepadamu. Dia bilang, Mama, pakai bunga matahari, akan selalu bahagia. Gadis ini semakin mirip denganmu. Pandai merayu. Sepertimu, kan? Keras kepala, bangga, tapi juga sangat lembut. Aku kehilangan seorang anak perempuan, namun dengan cinta, melewati kegelapan yang paling dalam, jadi lebih mengerti beratnya cahaya. Ma, lihat senja hari ini. Apakah mirip dengan foto di albummu? Villa di Italia, di foto tahun kamu dan ayah baru menikah. Saat itu kamu baru 3 tahun. Memaksa merebut kamera ayah, hasilnya foto-fotonya buram semua. Itu namanya seni. Mak, kamu nggak ngerti. Kak, itu namanya tangan gemetar. Akui saja. Kamu sejak kecil memang tidak punya bakat fotografi. Ma, aku sudah memutuskan. Di universitas aku mau belajar kedokteran, seperti ayah. Aku mau belajar keuangan, seperti mama, mengalahkan para penjahat itu sampai hancur. Aku mau belajar menanam bunga. Aku mau menanam banyak bunga matahari. Biarkan semua orang di dunia melihatnya. Baik, Mama akan menunggu dan melihat. Kalian membuat dunia ini menjadi lebih baik.